Selamat siang teman-teman sekalian, terutama dari BPKP. Kita punya Library Cafe, bahwa hari ini kita bikin khusus dari Kalimantan Selatan, podcast Library Cafe. Jadi kita undang Pak Bupati nih, Pak Bupati. Selamat siang Pak Bupati. Selamat siang Pak Rudi, Pak Kaper, Kalimantan Selatan. Bagi Bapak Ibu yang kurang mengenal atau belum tahu, Pak Sukamta ini orang topnya di Kalimantan Selatan, ya. Jadi beliau ini adalah bupati di Tanah Laut. Dulu alumninya APDN juga Pak ya? APDN. Saya tahun 86. Tahun 86. Ya, kemudian Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta IP 91. 91 ya. APDN-nya itu di Banjarbaru Pak? Banjarbaru. Banjarbaru. Ya, jadi banyak dari APDN Banjarbaru itu memimpin di Kalimantan Selatan ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah teman-teman, acaranya kita bikin live ya. Jadi bagi nanti yang ingin mengikuti lewat YouTube, yang ingin ada bertanya lewat chat, nanti kita akan minta moderator memberikan catatan kepada kami ya, apa-apa yang akan disampaikan ke Pak Bupati Pak Sukamta. Jadi hari ini kita bahas khusus tentang P3DN ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah sudah punya program di Impres 2 tahun 2022 bagaimana mempercepat ya. Jadi percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk bagaimana supaya belanja kita lebih banyak ke usaha kecil, mikro dan koperasi ya, UKM dan koperasi ya. Nah, kemudian secara praktikal ya, itu didorong adanya transaksi online oleh pemerintah lewat yang disebut sebagai toko daring ya Pak ya. Betul. Nah, toko daring. Jadi dulu kita kenal adanya e-katalog ya. Sekarang sudah tumbuh toko daring lokal ya. Nah, kebetulan saya sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan tahun 2021 ketemu dengan Pak Sukamta. Betul. Waktu itu. Nah, saya tanya dan kemudian Pak Sukamta menunjukkan kepada saya aplikasi Sosialita ya. Betul. Aplikasi Sosialita itu saya kaget juga, oh ternyata ada ya lokal dari daerah itu bisa membangun aplikasi gitu ya. Walaupun pada itu fontnya masih sangat sederhana sekali ya. Nah karena itu kita akan bahas hari ini terkait dengan P3DN ya, khususnya terkait dengan Sosialita, tapi tidak terbatas pada Sosialita saja. Nanti diskusi kita ya, karena Sosialita itu pada dasarnya adalah marketnya atau e-marketnya, kalau kita di dalam teknologi informasi sebut electronic marketplace ya. Zaman dulu masih susah sekali bikin itu Pak Sukamta ya. Betul. Nah untuk dapat gambaran awal, Pak Sukamta mungkin bisa bercerita kira-kira kemajuannya sekarang. Dulu kan Bapak ini periode pertama nih Pak ya. Iya betul. Nah tapi saya dengar tidak lanjut lagi ke periode 2. Biasanya Bupati itu pengennya masuk periode kedua sebagai incumbent, tapi Bapak malah mengambil jalur berikutnya ke DPR. Silakan Pak, cerita Pak. Ya baik, makasih Pak Kaper, ya Pak Rudi Harap. Jadi saya membuat marketplace yang kemudian kita beri nama Sosialita. Sosialita itu adalah sistem order instansi lingkup tanah laut. Ya. Marketplace-nya pemerintah daerah. Itu sejarahnya karena sebuah kefrustasian sebenarnya saya sebagai Bupati Pak Kaper ya. Kenapa frustasi? Karena saya selalu memegang di dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bupati itu, saya menggunakan rumus ekonomi makro. Yakni bahwa peningkatan pendapatan itu terdiri dari konsumsi, belanja pemerintah, investasi, plus ekspor minus impor. Nah, sekarang saya ingin bahwa dominasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ada di belanja pemerintah. Nah, karena belanja pemerintah, tentu saya ingin uang yang ada, APBD itu kita belanjakan kepada rakyat sendiri, kepada masyarakat sendiri. Sehingga waktu itu kami ingin membuat yang namanya e-katalog lokal. Kami menghadap ke Pak Kepala LKPP yang waktu itu saya diterima oleh Pak Patria. Waktu itu 2019 itu kan persyaratannya sangat rumit untuk bisa membangun e-katalog lokal, karena harus menunggu konsolidasi dengan provinsi.
Itu persyaratan. Artinya provinsi dulu, baru kita kabupaten. Oke. Nah dalam hati saya, ya kalau provinsi yang nggak apa-apa. Kalau tidak, mungkin saya sampai habis tidak akan pernah bisa membuat e-katalog lokal. Akhirnya saya diskusi dengan kawan-kawan, bagaimana ini APBD supaya kita bisa membelanjakan ke rakyat kita. Kita harus punya itu suatu tempat untuk menampung UKM IKM kita. Akhirnya ya sudah lah Pak, begini. Kita yang bisa belanja langsung dengan order kan yang 50 juta ke bawah. Ya. Saya bilang waktu itu tidak ada masalah. Ya. Yang penting kita ada dulu. Yang penting ada uang APBD ini yang bisa diserap oleh UKM IKM kita. Maka kemudian kita bikinlah aplikasi itu, dan itu dibikin sendiri oleh pemerintah daerah. Jadi kami tidak melalui provider. Ya. Ya, tapi kami dari Kominfo membuat sendiri aplikasi itu, dan di Sosialita ini khusus untuk UKM Tanah Laut. Jadi tidak ada penyedia yang di situ di luar UKM Tanah Laut. Jadi tidak saya izinkan UKM IKM dari luar Tanah Laut. Khusus untuk Tanah Laut, karena saya ingin bahwa belanja kita pemerintah itu yang menangkap adalah UKM IKM Tanah Laut. Karena multiplier efeknya akan tinggi, Pak. Baik di dalam perputaran keuangan sendiri, baik dalam membuka lapangan kerja, baik di dalam promosi UKM IKM kita. Nah, ini yang saya pikirkan sebagai jalan pintas waktu itu. Jadi saya anggap sebagai jalan pintas kami, karena untuk bikin katalog lokal itu sangat sulit, harus nunggu provinsi dulu, baru kita kabupaten. Nah, ini saya anggap sangat tidak mungkin. Saya bilang waktu itu, oke lah 50 juta enggak apa-apa. Sehingga terjadilah transaksi 2019 di akhir, karena kami meluncurkan di akhir itu memang baru sangat sedikit ya. Ya baru sangat sedikit, sekitar, karena di perubahan waktu itu. Itu sekitar 400 juta saja. Tapi ya enggak apa-apa. Tapi sekarang sudah produknya aja udah lebih 13.000 perkembangan. Iya. Transaksi tahun 2023 ini sudah saya instruksikan semua SKPD, semua kepala desa, agar di dalam pengadaan barang jasa yang di bawah 50 juta ke bawah bertransaksi melalui Sosialita kita. Iya. Sehingga insya Allah transaksi tahun ini akan lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sehingga sampai dengan tahun 2022 kemarin, transaksi di Sosialita itu sudah mencapai di angka 23 miliar. 23 miliar. Iya, itulah yang selama 2020, 2021, 2022 diserap UKM IKM kita melalui Sosialita. Saya yakin tahun ini akan lebih besar lagi. Itu karena terbatas pada angkanya, memang jadi kecil-kecil karena di bawah 50 juta. Ya, 50 juta. Nah, kami menyambut baik kemarin perintah Bapak Presiden bahwa kabupaten kota dipersilakan membuat e-katalog lokal. Itu yang memang kami tunggu-tunggu sejak lama. Ya, kami tunggu betul itu, karena di sanalah saya bisa memutar roda ekonomi daerah, bisa mengembangkan penyedia-penyedia kita di daerah. Dan kemarin saya juga menghadap Pak Kepala LKPP karena masalah obat-obatan dan alkes kan ini sektoral. Saya agak komplain ke sana, jangan sektoral dong. Karena apa? Kami ada kok penyedianya. Kata kementerian itu sulit mengendalikan, katanya nanti akan muncul katalog lokal yang alkesnya itu standar. Saya bilang kan begini, di dalam sistem pemerintahan itu ada namanya asas delegasi. Ya jangan langsung kementerian dong yang mengawasi, kan kita punya gubernur. Betul. Gubernur kan adalah wakil pemerintah pusat. Dan kalau sekarang Kalsel saja yang ada penyedia alkes kan cuma Tanah Laut. Jadi gubernur kan cuma ngawasi penyedia alkes untuk Tanah Laut saja. Saya kira itu tidak terlalu berat. Ketika ada desentralisasi, ada pendelegasian, pengawasan, saya kira tidak ada masalah. Saya ingin begitu. Kemudian saya juga ingin mengajukan nanti seperti jalan, jembatan, perumahan itu supaya bisa masuk di dalam katalog lokal. Untuk apa? Untuk penyedia-penyedia lokal ini itu bisa tumbuh dan besar. Ini yang saya inginkan betul, supaya sesuai dengan perintah Bapak Presiden kita bisa mengembangkan perekonomian daerah. Kalau tiap daerah
seperti itu, belanja daerah diserap oleh masyarakat daerah, saya yakin Indonesia ini akan maju, Pak Kaper. Karena apa? Pelaku-pelaku ekonomi daerah itu dia memiliki pasar tetap. Kita ini pemerintahkan pasar tetap. Dan saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mendagri, tidak ada pembelanja yang lebih besar dari pemerintah. Nah, makanya ya, saya menginginkan APBD kita itu ditangkap oleh penyedia-penyedia lokal. Dan perkembangannya alhamdulillah kemarin e-katalog lokal kita sudah sampai di angka 27 miliar transaksi yang dilakukan. 27 miliar ya. E-katalog lokalnya. Iya, e-katalog lokal karena baru kan kemarin baru di awal 2022 kan kemarin. Iya. Gitu. Jadi teman-teman bagi yang belum aware Tanah Laut itu ada di mana? Ya. Jadi Tanah Laut itu Kalimantan yang paling dekat ya Pak ya? Ya, kita adalah kabupaten paling selatan dari Pulau Kalimantan. Berarti yang paling dekat dengan Jawa ya? Paling dekat di Jawa. Gitu. Ya. Jadi tidak aneh kalau nanti kok ada Kalimantan Selatan tapi orang Jawa kan gitu. Ya, kalau kita dengar di pasar itu kayak bukan Kalimantan. Karena bahasa di pasar penjual bahasa itu bahasa Jawa. Jadi seperti Jawa bagian utara saja gitu. Jadi itu istilah untuk Kalimantan Selatan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang penempatan di BPKP Kalsel itu kalau nggak dapet di Jawa itu sama dengan Jawa bagian utara. Bagian utara sama. Karena dialognya banyak pakai bahasa Jawa. Kalsel, tapi Jawa betul. Bagian utara ya. Jadi menarik itu. Nah, teman-teman sekalian, tadi sudah diuraikan juga tentang toko daring ya. Apa itu yang toko daring? Kalau dulu toko daring itu tidak diakreditasi oleh LKPP, karena LKPP itu hanya fokus kepada katalog Pak ya, katalog. Jadi hanya mengumumkan. Jadi mengumumkan ini loh barang-barang yang bisa dibeli, begitu kan? Sedangkan untuk transaksinya lewat LPSE. Nah kemudian tapi toko daring justru muncul lebih dulu di daerah. Toko daring swasta memang ada ya, kita tahu lah beberapa produk ya Pak ya, itu sangat populer tapi ownernya malah punya luar tuh Pak. Namanya aja Indonesia gitu kan. Nah, terus decoding juga dari luar sebenarnya gitu ya. Nah tapi saya juga surprise bahwa ada di Kalimantan Selatan ini di Tanah Laut yang bisa mengcoding mobile dengan mobile app gitu ya. Rekan-rekan sekalian bisa lihat nanti di Play Store-nya ya, dicoba aplikasinya ya. Nah itu aplikasinya untuk bisa listing, bisa bertransaksi secara nasional harus diakreditasi oleh LKPP. Nah jadi kalau nanti masuk ke websitenya toko daringnya LKPP itu ada tuh. Jadi tidak hanya unicorn besar ya. Jadi kalau nama-nama besar sudah banyak tapi juga Sosialita punya di situ ya. Nah untuk bisa tercatat ya, untuk bisa diakreditasi Pak Sekam tadi perjuangannya berat loh. Nah, Pak Sekam bisa cerita Pak, bisa akhirnya masuk dalam listingnya di LKPP itu Pak. Ya betul. Jadi sejak kemarin begitu Bapak Presiden memerintahkan agar daerah membentuk e-katalog lokal dan toko daring. Maka kami dan kawan-kawan, nah ini kesempatan, ini momen. Kita sudah berjalan, sudah melakukan evaluasi, perbaikan dan segala macam. Kita harus ada pengesahan akreditasi dari LKPP. Jadi kami bersama tim kami berjuang untuk mendapatkan legalisasi itu. Supaya kita duduk sejajar dengan marketplace yang lain. Ini penting saya bilang kan, karena ini legitimasi. Dan ini yang akan membuat UKM kita itu dikenal oleh daerah lain. Nah itu, jadi kami berjuang bersama tim ke LKPP dan alhamdulillah kita udah dapat penetapan di toko daring gitu. Kalau tidak salah adalah keputusan LKPP nomor 22 tahun 2023 kemarin. Nah, kemudian juga katalog lokal kita. Nah, jadi sudah ada masan, makanya kemudian sudah bisa sejajar dengan toko-toko daring yang lainnya, termasuk toko daring swasta. Tapi itu juga tidak mudah. Memang kami bolak-balik memenuhi segala persyaratan yang diperlukan oleh kawan-kawan tim. Sehingga sekarang efeknya apa? Bahwa toko daring kita yang belanja tidak hanya dari Kabupaten Tanah Laut, ada dari kabupaten-kabupaten pemerintah daerah yang di luar Tanah Laut. Katalog lokal kita juga begitu.
Ada dari Kementerian Pertanian, ada dari Kota Banjarmasin, ada dari Kabupaten Tangerang, ada dari Kabupaten Tabalong. Jadi ini di samping marketplace kita dan e-katalog yang dikenal, tapi penyedia-penyedia ini juga menjadi dikenal di luar. Sehingga mereka ada yang dari pemerintah daerah, ada yang bisnis to bisnis. Sehingga ada furniture kami yang dulu itu setiap bulan ya paling-paling 25 juta, 50 juta. Tahun kemarin dia dapat order dari luar itu sudah 2,3 miliar. 2,3. Iya, itu pengrajin ya furniture kita saja. Karena dia sudah dikenal dari kabupaten lain, dari mana pengenal? Dari toko daring dan e-katalog lokal kita. Jadi ada sebuah bagian dari upaya kita mempromosikan ya pelaku-pelaku UKM, IKM kita yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Jadi, saya kira ini sebuah langkah saya untuk bagaimana membangun kesejahteraan. Kalau ditanya banyak orang pengen jadi bupati itu tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu semua orang akan mengatakan. Cuma caranya bagaimana? Nah, kalau saya caranya bagaimana APBD bisa ditangkap oleh rakyat setan laut, terutama UKM, IKM kita. Dan kemudian pada penyedia-penyedia kelas menengah. Nah, ini kan yang ada di lokal. Nah, sehingga inilah cara saya untuk mensejahterakan. Nah, ini Pak Rudi yang saya lakukan. Dan kemudian yang tukang sablon saja ya, printing itu ke rumah dia cerita, saya terima kasih Pak, Bapak membuka toko daring sosialita. Saya setiap tahun selalu dapat pekerjaan dari dinas. Dulu dia itu menawar-nawarkan ke sana kemari susah. Ya, ini mereka, saya tidak tahu bahwa dia itu termasuk dari salah satu yang penyedia di sosialita. Tapi begitu dia ke rumah ada ketemu, beliau cerita begitu. Alhamdulillah saya selalu dapat pekerjaan setiap tahun 400 juta, 300 juta kan. Nah, itu kan bagi seorang printing kan itu sudah sesuatu yang besar lah, angka-angka seperti itu. Karena artinya rata-rata kan per bulan bisa sampai antara 25 sampai 30 jutaan kan. Itu seorang printing itu besar untuk tanah laut. Ya, sudah besar itu. Itu dampaknya, dan memang itu yang saya inginkan sejak awal saya jadi bupati. Bagaimana caranya APBD saya yang sekian triliun itu minimal ya 50%-nya atau 45-50% itu mengalir ke rakyat saya gitu loh, dari belanja di samping pembayaran gaji kan ya. Jadi belanja modal barang jasa itu 40-50% masuk ke penyedia lokal. Saya itulah yang saya pikirkan sejak awal saya jadi bupati ya, karena belanja pemerintah inilah masih dominan untuk mendorong pertumbuhan. Saya kira itu Pak Rudi yang saya lakukan. Terima kasih Pak. Jadi rekan-rekan bagi yang tidak terlalu aware nih dengan istilah-istilah teknis, jadi sebenarnya tadi Pak Sukamta ada menguraikan dua teknologi lah, dua sistem, satu tentang e-katalog ya, e-katalog lokal, satu lagi toko daring. Betul. Gitu ya. Nah, e-katalog lokal ini sebenarnya servernya itu hostingnya full di LKPB gitu kan? Iya, betul. Jadi cuma dikasih kotak-kotak atau kantong-kantong untuk dipakai oleh daerah lokal. Sedangkan toko daring itu full servernya itu orang daerah. Gitu ya. Terus manajemennya semua di daerah. Cuma bedanya untuk bisa tampil dalam listing dikenalkan oleh toko daring LKPP yang ada banyak sekali itu, harus ada syaratnya. Betul. Jadi dicek oleh timnya LKPP waktu itu Pak ya. Iya, betul. Jadi diakreditasi secara security-nya. Nah, kalau ternyata memenuhi syarat baru bisa masuk dalam daftar tersebut. Ya, sehingga manfaatnya apa? Bahwa masyarakat itu bisa bertransaksi lewat teknologi yang memang dikelola oleh orang lokal. Gitu. Jadi orang Tanah Laut sendiri gitu betul. ya. Ada kerjasama dengan perguruan tinggi lah waktu itu ya. Kalau nggak salah ada Politeknik Tanah Laut. Politeknik Tanah Laut. Kebetulan di Tanah Lautnya ada Politeknik Tanah Laut ya.
dulu sekolahnya swasta kemudian jadi negeri gitu ya. Itu punya 2014 orang-orang negeri. IT-nya gitu. Ya. Jadi sebenarnya sangat advance sekali kalau kita lihat gitu. Kalau lihat tadi angkanya toko daring 23 sampai toko daring sudah sampai 23 miliar 23 sejak miliar diluncurkan awal. Diluncurkan. Nah, kemudian kalau yang untuk yang e-katalognya 27 miliar Pak 27 ya. 27 miliar itu yang udah transaksi tinggi tuh. Ya, karena memang kalau e-katalog kan transaksinya besar-besar. Besar-besar. Ya, kalau ini kan di bawah 50 Di bawah juta. 50 juta. Iya. Ini sedang diusahakan bagaimana bisa safe secara security juga terjaga betul. ya, secara risiko. Pak Sukamta sedang berusaha menjadi 200 juta gitu kan Pak ya. Iya, betul. Jadi tumbuh sekarang nih industri lokalnya dan kebetulan memang di Impres 2 itu tahun 2002 tentang P3 dan itu Presiden meminta targetnya tahun 2022 itu 1 juta. 1 juta ya. Produk UKM tayang Pak ya. Betul. Kalau di katalog lokal dan juga toko daring Betul, gitu kan. betul. Jadi kalau cuma di katalog lokal tidak terkejar kita targetnya. Iya. Ya, makanya kita harus gabung dia. Sekarang sudah 3 jutaan secara nasional. Secara nasional targetnya. gabungan. Nah, Presiden minta nambah lagi. Iya. Tahun ini diminta 5 juta Pak. Iya. 5 juta ya. Jadi itu inisiatif lokal ini sangat hebat sekali. Bisa nggak Pak cerita waktu itu proses akreditasinya itu bagaimana Pak? Sehingga Bapak diterima di toko daring Bapak di LKPP gitu Pak? Ya, memang ada 2 komponen utama, satu administratif, 2 teknis. Ya. Jadi secara administratif tentu regulasi kan, kemudian prosedur pengendalian dan segala macam administrasi itu semua diminta untuk ke sana. Yang kedua adalah aspek teknis sebagaimana Pak Rudi sampaikan menyangkut kehandalan aplikasi ini, keamanan, kenyamanan kan. Ini penting karena ini transaksi uang masalahnya kan. Tidak boleh kita main-main sehingga kita memang bekerja secara teknis untuk memelihara dan segala macam ini. Kita bekerja sama dengan perguruan tinggi juga dengan tim lain. Bahkan kita juga bekerja dengan hacker. Mereka lah yang untuk selalu mencoba untuk mengawal begitu ya. Kalau nanti dia bisa menembus, tentu dia akan menyampaikan kelemahan di sini agar kita perbaiki terus. Sehingga dari sisi teknis keamanan aplikasi ini tetap terjaga. Jadi itu betul-betul di audiensi, betul-betul diperiksa sehingga memang perjuangan kita ini sangat-sangat berat, tapi alhamdulillah semua bisa lolos. Karena apa? Ya untungnya karena kita sudah berjalan selama beberapa tahun Pak Rudi, sehingga saya kira secara regulasi, secara sistem itu udah berkali-kali kita melakukan evaluasi, perbaikan sehingga kemudian menjadi baik, bukan hal yang baru ya. Nah, seandainya baru, saya juga tidak yakin bahwa kita sudah bisa lolos ke sana. Tapi karena ini sudah kita laksanakan sejak tahun 2019-2020 sehingga segala kekurangan itu sudah terevaluasi dengan sendirinya. Perbaikan sudah terevaluasi dengan sendirinya sehingga kita bisa cepat untuk lolos akreditasi. Pak Sukamta, karena pembelinya kan bisa dari semua kementerian lembaga Pak ya? Bisa Pak. Di seluruh Indonesia Pak ya? Iya betul. Kalau masyarakat umum bisa juga nggak Pak beli Pak? Masyarakat umum nggak bisa. Nggak bisa berarti? Karena ini memang khusus untuk pemerintah. Pengadaan pemerintah ya? Pengadaan pemerintah. Harus dari kementerian lembaga pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Iya. Nah, pertanyaan saya Pak, pernah nggak waktu itu ditipu Pak? Ada penjual Bapak atau penyedia di lokal itu ditipu sama dari luar Pak? Sampai hari ini belum pernah ada. Belum pernah mengalami. Sampai hari ini belum pernah mengalami. Karena ini transaksi pemerintah. Cukup safe Pak ya? Ya. Alhamdulillah sampai hari ini safe semua. Tidak pernah ada yang menyampaikan kalau pernah ditipu oleh pembeli dari luar. Terus kementerian lembaga Pemda di tempatnya juga tidak pernah ada komplain bahwa ditipu? Tidak pernah ada komplain ke kita. Kira-kira kenapa Pak? Itu terjaga Pak, security-nya Pak? Ya saya kira secara teknis, secara security kita jaga betul. Ya, kita jaga betul sehingga. Apa ada proses semacam akreditasi Pak? Bahwa untuk yang bisa menjual harus diakreditasi gitu Pak? Oh, untuk bisa masuk ke itu ada tahapannya, ada penelitiannya, baik secara dokumentasinya maupun produknya. Karena dia kan tentu akan menyampaikan, misalnya dia menjual sekian produk, itu dari tim kita akan lihat dulu produk-produknya layak tayang atau tidak. Kemudian nanti dari sisi perizinannya. Nah ini termasuk saya bilang ini bagian dari kita
melakukan pendidikan untuk ketaatan UKM IKM kita terhadap peraturan. Jadi mereka harus punya izin, punya NPWP, ya, punya tenaga teknisnya, terus kayak furniture dan itu persyaratan itu kita seleksi dulu, Pak. Jadi tidak bisa asal UKM masuk, enggak. Nggak bisa. Mereka harus memang UKM yang betul-betul sudah memenuhi ketentuan regulasi pemerintah. Di samping tenaga teknisnya dia memiliki. Ya. Jadi mungkin itu bisa dibilang keunggulan kompetitif, Pak, ya. Betul. Kalau dibanding dengan toko daring luar negeri atau toko daringnya nasional, kalau dia ingin buka di sini kan harus menambah orang untuk ngecek validasi tadi, Pak. Oh, betul. Harus ke validasi lapangan, dulu. ini, betul. Itu kosnya mahal. Nah, sementara Sosialita itu Bapak punya orang lokal. Punya. Yang bisa mengecek, bisa dipercaya enggak betul. si pedagang ini. Penyedianya ini, penyedia ini bisa kita percaya atau tidak. Kan kita semua mengenal setiap mereka, kita mengenal dia punya apa, produknya seperti apa, kita kan tentu karena mereka orang-orang daerah, kita tentu mengenalinya. Ya. Ada nggak pernah, Pak, Bapak memberikan sanksi atau karena dia ingkar janji gitu, pembinaannya gimana, Pak? Ya. Sampai hari ini mereka yang di Sosialita kita tidak pernah menerima komplain tentang keterlambatan, misalnya tentang kualitas yang tidak sesuai. Karena sering kalau kita yang di bisnis itu kan lihat gambarnya bagus, begitu dipesan datangnya lain. Kan sering terjadi seperti itu. Sampai hari ini belum pernah ada. Dan kita selalu wanti-wanti agar jangan sampai kemudian nanti membuat kekecewaan terhadap penyedia, karena orang kemudian itu kesannya di Sosialita menjadi sangat tidak baik. Ya, saya bilang ini pasar, saya nyediakan pasar yang Anda duduk di sini tapi Anda bisa berjualan, saya tidak narik karcis, saya bilang kan. Ya, ini pasar digital, tolong jaga. Ini marwah tanah laut, saya selalu bilang itu. Ini marwah tanah laut, bukan hanya saudara-saudara. Dan saudara tidak akan pernah dibeli orang kalau sekali saja membuat sebuah kekecewaan. Ini penting. Jadi menyangkut jati diri kita, marwah kita sebagai tanah laut itu selalu kita tekankan. Jangan pernah membuat kekecewaan terhadap mereka yang ingin membeli produk-produk kita. Dan ini produk kan kalau mau dibilang produk dalam negerinya 100%. Ya, produk dalam negeri gitu. Ya, makanya termasuk dia katalogkan saya ingin obat-obatan dan alkes itu di katalog lokal. Kenapa? Karena kita juga pengalaman seperti Pak Ari katakan, kita ini sering kecewa ketika tayang sebuah penyedia, ada tayang barang itu ada ketika ditayangkan. Ketika kita klik, saya pernah memesan, kita Tanah Laut pernah memesan obat-obatan itu 262 item. Ya, ketika tayang ada, tapi ternyata ketika dikirim yang datang cuma 192. Artinya ada 70 sekian item yang nggak ada. Itu di katalognya yang di katalog yang nasional tadi, Pak? Ya, yang katalog nasional, saudara. Itu nggak ada. Terus nggak ada sanksinya tuh, Pak? Ya, itu kan yang harusnya menyaksikan Kementerian Kesehatan. Ya, ketika komplain kan itu memang barangnya nggak ada. Tetapi di distributor daerah ada. Sehingga kami harus beli dengan cara manual. Ini kan menjadi saya kenapa kemarin saya komplain ke Kementerian ke LKPP. Ini kan menjadi dua sistem pengadaan yang ini bisa menimbulkan masalah bagi kami. Karena apa? Di distributor daerah ada. Cuma karena manual, tentu harganya menjadi lebih mahal. Nah, ini kan membahayakan kita-kita ya di daerah. Kalau memang di daerah bisa, makanya kita bilang biarlah di katalog lokal. Karena ada barangnya. Persoalan nanti persoalan harus ada kontrak penyedia ini dengan pabrik farmasi. Bagi saya tidak ada masalah. Dengan pabrik alkes tidak ada masalah. Yang penting bahwa kami ada kepastian penyedia ini barang yang kami pesan itu ada. Karena kan ada pesan kami 200 sekian.
yang datang cuma 140-an. Oke. Tapi di luaran banyak, dan itu obat-obat yang penting. Nah ini kan jadi makanya kemarin saya minta, ya alasannya dari kementerian katanya nanti pengendalian susah. Ya saya bilang, kita kan punya gubernur. Gubernur wakil pemerintah pusat, dan belum tentu di wilayah provinsi itu semua kabupaten kota ada penyediaannya. Ya kayak Kalimantan Selatan yang ada kan cuma tanah laut saja. Nah artinya gubernur hanya ngawasin satu penyedia aja kok. Kan itu hal yang tidak memberatkan. Persyaratan harus kontrak, dan saya kira itu tidak ada masalah. Artinya apa? Artinya bahwa kita bisa kok. Dan itu saya kira sejalan dengan apa yang diamanahkan oleh Bapak Presiden untuk pengembangan daerah, untuk memajukan ekonomi daerah, dan sekaligus ada transfer knowledge, tanggung jawab bagi penyedia di daerah. Dia tentu nanti akan menyekolahkan tenaga ahlinya ketika itu menyangkut alkes dan farmasi, dan sehingga terjadi proses peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah kan Pak Rudi. Ini kan sesuatu yang luar biasa yang harus kita lakukan gitu loh. Kita memang harus berani sekarang kalau kita ingin negeri ini maju, memang daerah harus didorong seperti itu. Walaupun mungkin kabupaten-kabupaten lain belum tentu bupatinya seperti saya kan, tetapi bahwa ada kebijakan itu, saya yakin secara perlahan nanti itu akan terjadi sebuah transformasi. Ini saya kira perlu untuk memajukan daerah. Karena kan bagi yang belum mengikuti di dalam P3DN itu, di dalam Impres 2 2002, memang ada 3 hal yang dikembangkan. Satu sisi supply, satu sisi demand, satu lagi sisi marketnya. Jadi tempat transaksinya. Nah, kita bicara hari ini terkait dengan e-katalog ya, kemudian toko daring, dan kemudian tadi Pak Sukamta sudah mengungkapkan ada isu baru, karena memang kita perlu memastikan kebijakan nasional itu ramah dengan lokal. Betul. Karena sebelumnya kita kenal adanya e-katalog lokal. Akan ditumbuhkan juga e-katalog sektoral. Iya. E-katalog sektoral ini sebenarnya e-katalog nasional. Nasional juga. Nah, e-katalog sektoral ini tentu ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga, gitu ya. Nah, misalnya sektor kesehatan, gitu kan, Pak. Iya. Nah, kalau ini ditumbuhkan, tadi Pak Sukamta sudah menguraikan, ada hambatannya juga loh. Iya, ada memang. Jangan-jangan sebenarnya supply-nya sudah ada di lokal, tapi justru kita harus beli dengan aplikasi atau e-katalog nasional. Malah ada time delay di situ. Betul. Nah, sudah kita order, dia harus perintahkan lagi ke lokalnya dia yang ada di sini. Barangnya dibilang tidak ada. Padahal kosong. Sebenarnya ada di lokal. Ada di lokal sudah. Karena si providernya tidak terintegrasi antara data dia yang ada di sektoral dengan yang ada di lokal. Nah itu akibatnya si pembeli jadi kena masalah. Gitu kan? Jadi 2 kali sistem pengadaan jadinya. Artinya sebenarnya kita perlu menjadi perhatian bagi kebijakan di pusat ya, mengambil keputusan itu terkait dengan sisi pengembangan market ini, P3DN ini ya, tidak hanya melihat sisi nasionalnya. Ya, mungkin maksudnya tadi supaya alat-alat kesehatannya lebih terkendali. Betul. Sementara daerah yang punya potensi atau punya industri yang bisa menyuplai gitu ya, itu terabaikan karena tanah laut ini banyak industrinya ya, rekan-rekan sekalian. Jadi ada industri pakan ternak kan, gitu kan? Ada berapa perusahaan Pak ya di tanah laut? Pakan ternak ada 2. Pakan ternak saja 2. Itu perusahaan terbuka dua-duanya ya. Java Confit dan Sil Jedang. Dua-duanya go public. Dua-dua go public. Nah, kemudian industri kesehatan juga sudah mulai tumbuh Pak. Itu apa Pak yang diproduksi Pak? Kalau industri kesehatan sih belum. Yang tadi Bapak bilang alat kesehatan tadi? Alat kesehatan mereka masih bisa kerjasama. Masih kerjasama dengan Alkes. Nanti ketika kerjasama penyediaan banyak, mereka pasti akan membuka di sini minimal kata orang tuh bengkelnya, ya kan? Tapi saya sudah mendidik tenaga-tenaganya untuk saya sekolahkan yang nanti untuk bekerja di sektor industri alat-alat kesehatan. Saya sekolahkan secara pribadi ada 3 anak itu nanti bisa ke sana. Sehingga nanti dia akan jadi kan
bisa penyedia ini nanti pertama mungkin reseller aja dulu, nggak ada masalah itu kan. Yang penting kecukupan itu tersedia, yang dibutuhkan reseller dulu nggak apa-apa. Nanti kan secara perlahan ini kan industrinya bisa dipindahkan untuk mencukupi kebutuhan Kalimantan, misalnya kan seperti gitu. Ini maksud saya seperti itu Pak Ano. Artinya karena kebijakan e-katalog sektoral ini, justru inisiatifnya pemerintah untuk membangun industri lokal tidak berkembang gitu kan Pak? Iya. Ya karena tadi contohnya kalau kita bikin e-katalog khusus sektor kesehatan, akhirnya orang-orang harus masuk ke dalam sistem ini, beli di dalam sistem nasional ini. Betul. Industri lokal yang ada di tanah laut untuk pengembangan kesehatan tidak akan pernah terjadi, gitu, tidak akan pernah ada. Dia masih terbatas pada barang-barang umum gitu Pak. Iya, betul. Jadi seperti sekarang ada furniture, itu sudah berkembang sudah. Ya. Tapi yang high tech nggak berkembang kan gitu tidak kan berkembang, Pak? Tidak berkembang. Maka itu kita harus bisa longgarkan kebijakan ini gitu kan Pak ya. Betul. Harus ada kelegoan hati gitu ya. Iya. Lewat akreditasi tadi kali Pak ya. Iya. Harusnya sektor kesehatan membuka lokal. Betul. Tapi juga diakreditasi atau dikontrol oleh Kementerian Kesehatan. Iya, tetap itu tentu saja harus tetap seperti itu. Tapi ya tadi dipersyaratkan ini bekerja sama dengan nanti pabrik alkes mana, misalnya kan, itu apa yang menyangkut obat-obatan, tentu dengan pabrik farmasi yang mana, kan begitu. Ada kontrak, artinya ada garansi bahwa penyedia lokal ini pun akan bisa memenuhi kebutuhan obat-obatan, misalnya untuk Kalimantan Selatan. Bukan hanya untuk tanah laut saja kan, walaupun penyedianya tanah laut bisa saja kan, nanti bahkan bisa Kalimantan kan begitu. Sehingga nanti mau tidak mau kan nanti akan ada dalam jangka berikutnya industri itu tidak hanya berpusat di Jawa saja kan. Betul. Itu yang saya inginkan seperti itu. Kan harus kita mulai dari penyedia ini dulu. Bukan dari pabrik. Kalau pabrik kan belum tahu pasarnya mana. Ketika ada penyedia, oh ternyata ini transaksinya sangat luar biasa. Untuk meringankan biaya produksi, maka harus membangun pabriknya di Kalimantan, misalnya seperti itu. Ini itu sama dengan itu Pak ya. Kalau kita lihat yang sekarang alat teknologi. Betul. Jadi komputer. Betul. Karena dia beli di katalog nasional. Sementara tidak ada persyaratan untuk membangun service center di setempat. Betul. Akibatnya ketika terjadi kerusakan, harus dibawa ke Jawa. Akhirnya ongkos angkutnya lebih mahal. Betul. Gitu ya. Iya. Maksud saya juga seperti itu. Dengan alkes ini, pertama ini penyedia. Nanti paling tidak kan ada service center. Service center itu kan meningkatkan sumber daya manusia lokal loh Pak. Atau yang selalu dalam pikiran saya. Minimal service center dulu. Setelah service centernya ada, baru nanti tentu ini hitung-hitungan berarti harus ada pabriknya. Industrinya masuklah ke sana. Nah, ini kan membangun daerah. Ya kan? Membangun negara dari daerah. Nah, ini kan service center ini berapa banyak nanti tenaga kerja yang akan kita perlukan. Mereka harus ada transfer knowledge-nya, ada sekolahnya, ada pendidikannya. Berapa banyak putra-putra Kalimantan ini nanti yang akan meningkat kualitas kemampuannya, tekniknya, semua kan akan terjadi peningkatan sumber daya manusia. Di samping efek ekonominya juga akan besar. Ya karena saya dengar juga dengan kita beli produk dalam negeri komputer tadi, ternyata sudah beberapa yang rusak gitu kan Pak. Betul. Dan kalau merek harus dibawa ke Jawa lagi gitu kan? Ya sama saja. Alat-alat kesehatan itu kan kalau rusak, itu yang di rumah sakit mahal sekali. Yang di rumah sakit daerah itu Pak. Yang di rumah sakit daerah. Semangat tenaga kalibrasinya aja hampir tidak ada. Karena sekarang pendidikan yang elektromedis itu tidak banyak perguruan tinggi yang melahirkan. Yang saya tahu cuma 2. ATEM Semarang dan Jakarta. Itu kan yang mendidik untuk melakukan kalibrasi alat-alat kesehatan. Iya. Itu kan tidak ada. Hanya ada, yang saya tahu hanya 2. Perguruan tinggi yang lain kan belum ada itu. Nah, makanya saya punya pemikiran begitu. Sekarang ada penyedia dulu, bangun service center. Ini secara praktikal nanti akan menyerap tenaga-tenaga lokal yang mereka kita didik sehingga punya kemampuan. Setelah punya kemampuan, nanti barulah diperlukan untuk efisiensi dan untuk mendapat keuntungan lebih besar harus membangun industrinya. Rangkaiannya kan begitu. Sementara kalau kita lihat
teknologi itu memang alat-alat itu teknologi itu harus dikalibrasi terus Pak ya. Harus untuk akurasinya bukan itu hanya komputer kan Pak ya? Bukan, alat terutama alat-alat kesehatan. Itu kalibrasi itu harus kalibrasi itu agar tetap akurat. Supaya apa? Supaya nanti kalau mengkalibrasi harus mengundang dari itu antriannya juga panjang. Kemudian biaya yang keluarkan juga lebih mahal. Ya kan? Lebih mahal sehingga terjadi inefisiensi. Sering di patching juga tuh Pak. Iya kalau betul. Teknologi kan saya betul. lihat kayak alat deteksi lab kesehatan. Harus ada virusnya berubah lagi. Iya betul. Harus di-update lagi. Mestinya orang lokal bisa. Untuk update Pak ya. Betul, bisa mengupdate. Tapi Pak, ya? Iya bisa. Makanya tadi kita kerjasama dengan pabrik Alkes, dia membuat nanti service centernya. Di situ kan kita menjadi terjadi efisiensi yang luar biasa. Ini menarik Pak, karena kebetulan kita ini lagi mengembangkan indikator kinerja P3DN. Betul. Gitu kan Pak ya? Iya. Jadi kalau kita lihat tadi sisi demand, sisi supply, sisi market, Bapak tadi banyak bicara sisi marketnya harus kita kembangin. Betul. Nanti, mungkin harus ada ukuran. Pemerintah daerah itu mana yang sudah punya toko daring, mana yang belum, kan gitu kan Pak ya? Betul. Semakin toko daringnya mature, semakin bagus ya. Semakin perform. P3DN-nya gitu kan Pak ya? Betul. Terus di sisi demand, di sisi supply tadi saya lihat banyak Bapak tuh. Berarti daerah itu harus juga mengembangkan lokal industrinya Pak ya. Betul. Jadi ada kegiatan pembinaan kan gitu kan Pak ya. Kalau sekarang kan kita lebih banyak sisi demand nih Pak, bahwa hanya mengejar jumlah rupiah. Iya, kita kan cuma sebagai konsumen saja. Iya. Saya tidak ingin kita ini menjadi bangsa konsumen aja, tetapi juga sebagai bangsa yang produsen gitu loh. Nah, tapi nggak bisa kalau tidak ada tahapan-tahapan seperti itu. Kita tidak bicara mulai supply-nya dulu Pak. Ya, kalau kita selama ini mengejar P3DN-nya kan sebagai pasar aja, demand-nya aja kan. Tapi bagaimana sisi supply-nya kita belum bicara itu. Kalau nanti tadi ada terus ada pembangunan industri baru itu kan dari sisi demand-nya, P3DN-nya kan akan lebih besar lagi. Ya, saya kira ini penting. Gini Pak, BPKP kan memang di Impres 2002 itu kan diamanahkan. Tidak hanya membina APIP, tapi juga kita harus mengembangkan pengawasannya. Nah, salah satunya adalah kita kembangkan setelah indeks kepatuhan yang sekarang sedang berproses, kita sedang mengembangkan indeksnya kinerjanya. Gitu kan Pak ya? Jadi nanti kita lihat kinerjanya pemerintah daerah terkait P3DN seperti apa, kementerian lembaga seperti apa. Dilihat dari sisi demand, supply dan marketnya. Kira-kira apa Pak yang menurut Bapak perlu kita ukur Pak? Saya kira ini penting bagi daerah. Yang pertama dari komitmen pemerintah daerah. Saya sudah tetapkan, saya sudah bikin edaran awal tahun. Di 2023 setiap SKPD minimal menganggarkan untuk P3DN ya dari belanja P3DN itu adalah 60%. 60% anggaran adalah untuk P3DN. Sisi demand tuh Pak ya? Ya, itu sisi demand-nya. Kita dari sisi demand-nya, komitmen saya begitu. Bahwa minimal setiap SKPD itu akan terus kita lakukan evaluasi. 60% anggaran belanjanya ya, itu harus P3DN. Ya, itu dari sisi demand-nya. Dari sisi market-nya tentu kita harus memang lebih banyak mengakomodasi penyedia lokal kita itu. Ya kan? Harus lebih banyak penghuninya dari situ. Keberpihakan terhadap penyedia lokal. Kalau saya begitu. Makanya kayak sosialita, saya tidak boleh di luar orang tanah laut. Saya pun berharap seandainya mencukupi penyedia tanah laut, katalog lokal pun akan saya isi orang-orang tanah laut saja. Ya, saya memang protektif, tapi saya memang membangun tanah laut. Ya, saya berharap bahkan seluruh uang APBD itu kalau bisa ditangkap tanah laut sendiri kan gitu. Berarti sisi market kita ukur keberpihakannya. Keberpihakannya, Pak, kalau saya keberpihakan berapa proporsinya ada di situ. Itu dari sisi marketnya. Kalau dari sisi supply kira-kira gimana? Dari sisi supply sekarang ya tadi ada sebuah saya kira dari sisi produksinya Pak ini harus ada transformasi memang. Karena sisi supply-nya kan sekarang ini masih semua dari luar. Nah, bagaimana supaya supply kita tumbuh, produsernya
Ya. Terus kan yang kita ukur nih dalam pengawasan memang kan KLP-nya Pak. Ya, Berarti kan harus ada upaya mereka. betul. Kira-kira apa Ada. contohnya Pak? KPI yang harus kita taruh di mereka Pak? Ya, saya kira memang harus, yang pertama saya katakan kita membantu reseller dulu, baru nanti teknologinya. Oke. Saya kira kan begitu. Termasuk yang lain-lain, misalnya yang dikonstruksi pun. Saya kira kalau belum bisa memenuhi semuanya, tapi dia dulu di sini. Nanti kerjasama dengan siapa? Artinya Itu. yang Bapak maksud tadi, ada nggak program pembinaan? Ya. Gitu Pak ya? Ya, betul. Program pembinaan pemerintah daerah Terhadap penyedia-penyedia ini lokal tadi, Pak, agar memproduksi dengan lebih besar menggunakan bahan dalam negeri. Oke. Saya kira betul. Ya, sekarang mulai awal kerjasama dulu nggak apa-apa. Oke. Tapi secara perlahan ini akan bertransformasi. Nah, sekarang pembinaan bagaimana mereka bisa bekerja sama ini, apa yang harus kita fasilitasi. Ya. Nah, itu pemerintah daerah harus kita ukur seperti itu, memfasilitasi penyedia-penyedia ini sehingga nanti pada saatnya semua sudah bisa dia produksi sendiri. Berarti pembinaan tadi susi supply Pak. Ya. Mungkin termasuk juga anggarannya kali Pak ya? Ya. Punya anggaran nggak untuk melakukan pembinaan? Ah, kan, betul, gitu kan, Pak? betul. Harus Karena ada kalau itu. Keinginan ada tapi tidak ada. Tidak diikuti anggaran itu kan juga tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak ya, Pak, mungkin sebuah kegiatan tanpa kita tanpa biayai. anggaran. Terus Iya. juga ada nggak sumber daya manusia yang diarahkan untuk pembinaan kan gitu Pak ya? Iya, iya. Itu perlu kita ukur Pak ya. Ya, ya. Mungkin dengan betul. ukuran begini akan memotivasi pemerintah daerah untuk semakin semangat untuk P3DN gitu Pak ya? Ya betul, Pak. Kalau nanti ini menjadi sebuah regulasi, mau nggak mau pemerintah daerah harus bekerja keras untuk itu, Pak. Ya, saya kira itu. Dan itu memang harus kita lakukan agar apa? Sekali lagi, uang daerah itu tidak lari kemana-mana, tapi dia memang berputar di daerah itu. Ini Sebagaimana keinginan Bapak Presiden. Ini kan yang tadi kita bahas kan contoh-contoh di pemerintah daerah Pak. Ya, Nah, jadi indikator yang kita dorong supaya pemerintah daerah bergerak P3DN-nya. Sementara kan Bapak sekarang mau ke DPR nih Pak. ya, Nah, kalau Bapak DPR itu kan bisa membina komisi-komisi kan, betul, ada mitranya Pak ya. betul. Kementerian lembaga kan Pak. Ya. Kira-kira apa Pak yang Bapak terpikir Pak? Kalau P3DN Bapak dorong kementerian apa gitu? Kalau PT3DN ya yang pertama dia membawai kepala-kepala daerah adalah Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri. Iya, pasti Pak Menteri Dalam Negeri lah. Oke, KPI apa yang akan Bapak taruh ke Mendagri katakan Pak? Saya kira P3DN. memang Pak Menteri Negeri harus berani menekankan begini. Yang pertama, dari sisi penganggaran harus berani membuat limit anggaran. Saya katakan misalnya 60 70 harus P3DN. Iya. Yang kedua, dari sisi market tadi Oke. harus misalnya 80% harus media lokal. Oke. Ya, misalnya berarti 80%, 85%. Nah, kemudian yang dari sisi supply harus ada penganggaran, apakah berprosentase atau bagaimana dari Pak Mendagri agar untuk pembinaan industri-industri lokal agar dia bisa memproduksi kebutuhan dalam negeri sendiri. Saya kira ini perlu seperti itu kan, dan itu harus ditekankan kepada kepala daerah. Yang paling bisa menekankan kan Pak Mendagri. Saya kira kan itu. Kalau yang lain-lainnya itu kan teknis dari pembinaan teknisnya saja kan. Misalnya Kementerian PU, misalnya itu kan dari pembinaan teknisnya. Ya, dari Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan kemampuan IKM kita itu kan juga pembinaan teknisnya. Tapi pembinaan kebijakan semua kan ada di Pak Mendagri. Tadi berarti kan Bapak berpikir bahwa dengan mendorong Pemda lewat Mendagri gitu kan Pak ya. P3DN supaya bisa berkembang. Iya, betul. Cuma kan bisa jadi Bapak nggak di Komisi Mendagri nih Pak? Ya, memang tidak. Komisi Belum tentu kita hanya nggak. komisi berapa? 2. Dua ya. Komisi 2. Bisa jadi komisi lain. Ya, bisa. Kalau misalnya ternyata Bapak di komisi lain. Saya akan mencari teman yang ada di Komisi 2. Oke. Jadi kita akan diskusi dan akan sampaikan, kita titip untuk itu ditekankan ke Pak Mendagri. Kita akan harus yang namanya lintas komisi itu harus kita Atau lakukan. gini Pak, contoh paling gampang. Kalau Bapak ternyata di Kementerian Keuangan komisinya. Ya, Bapak Komisi kira-kira 11. akan mendorong indikatornya apa Pak terkait P3DN untuk dari sisi Kementerian Keuangan Pak? Kalau dari sisi Kementerian Keuangan saya akan mendorong bahwa nanti penganggaran APBD itu berapa pergerakan persentase harus untuk kepentingan pengadaan P3DN. Ya, saya kira itu Kementerian Menpan Keuangan. RB, Pak? Kalau Menpan RB adalah nanti menyangkut bagaimana
menyangkut kualifikasi pegawai dengan kompetensi harus ada presentasinya. Kompetensi, Pak, ya? Oke. Dia bicara kompetensi untuk penanganan P3DN ini. Tentu itu kan banyak diperlukan kompetensi pengawasannya, kompetensi teknisnya, ya, kompetensi nanti untuk pembinaan UKM-IKM-nya. Tentu itu dari Menpan harus itu. Mereka yang duduk di perindustrian, misalnya, yang duduk di bidang industri misalnya, dia harus punya kompetensi ini dong. Ya, 1, 2 tuh harus dia sudah lulus pendidikan ini. Ini kan di Menpan. Ya, kalau nanti kemudian di pembina UKM, dia harus membina manajemen, kemampuan manajerialnya, kemampuan keuangan usahanya. Nah, itu kompetensi yang duduk di perdagangan, harus punya kompetensi. Itu bisa dipersyaratkan di Menpan, Pak, itu. Makasih banyak, Pak. Ini ya, makasih. Kita udah 1 jam nih bahas nih, Pak, diskusi. Iya. Tidak terasa. Tidak terasa kan, Pak. Jadi ada pertanyaan dalam kolom chat. Iya. Pertanyaannya, waduh, ada catatan nggak kira-kira? Ini kayaknya banyak pengagumnya Bapak juga nih, Pak. Kira-kira apa bisa disampaikan materi-materi yang terkait, kita lihat dulu nih sebentar, Pak, ya. Nih saya tadi jadi lupa juga nih lihat pertanyaan dari publik juga ya. Iya. Jadi atau bisa dibawa ke sini kira-kira pertanyaannya nih. Saya lihat sudah di restricted ya. Ada. Terkait dengan apa kira-kira? Ada di WhatsApp ya? Oke, di WhatsApp. Jadi ada Pak Fitrian nih, Adi Fitrian. Secahyadi. Untuk pengelolaan aplikasi Sosialita ini dikelola oleh bagian apa, Pak? Yang kelola bagian PBJ. PBJ, ya. Di bagian pengadaan barang jasa. Pengadaan barang jasa. Ya, yang mengelola Sosialita. Sosialita. Jadi di Tanah Laut ini ada bagian ditubuhkan dari unit pengadaan barang jasa, Pak. Betul. Ya. Tapi kemudian berpartisipasi dengan luar. Iya. Tapi ada Kominfo di situ perannya, Pak? Kominfo adalah yang menjaga. Menjaga ya? Iya, yang menjaga. Servernya sekarang di mana, Pak? Servernya ada di Kominfo. Di Kominfo? Iya. Nah, coba hebat tuh, teman-teman ya. Iya. Jadi mereka tidak hosting di perusahaan swasta atau di luar negeri. Tidak, di Kominfo. Tapi di Tanah Laut gitu ya. Itu bisa kita lihat kebutuhan listriknya dan sebagainya, betul, Pak. Betul. Jadi di Kominfo servernya. Kemudian untuk LPSE-nya juga di Kominfo. Servernya. Jadi tidak bisa main-main mereka. Ya, kalau di PBJ nanti bisa dikecilin, orang nggak bisa masuk. Jadi makanya semua di Kominfo. Oke, coba satu ya. Ya. Jadi sudah terjawab satu aja. Ya. Sebelum kita berakhir ada yang mau disampaikan, Pak? Silakan, Pak. Ya. Ada audiens juga. Ya, terima kasih Pak Rudi, terima kasih seluruh audiens. Itulah pengalaman saya sebagai kepala daerah. Sesuai komitmen saya ingin mensejahterakan rakyat dengan cara-cara, ini bagian dari mensukseskan juga program Bapak Presiden yang sebenarnya memang sejak awal saya diangkat jadi bupati, dilantik, saya ingin ekonomi daerah itu maju, karena saya punya keyakinan ketika ekonomi daerah itu maju maka negeri ini juga akan maju. Ya, caranya bagaimanapun APBD adalah menjadi stimulan terbesar bagi sebuah pertumbuhan, bagi sebuah peningkatan pendapatan. Jadi saya mungkin sangat protektif sekali bagaimana caranya uang negara ini beredar di tanah laut. Ya, itu yang saya lakukan karena saya yakini itulah yang tetap bisa memberikan daya tahan ekonomi bagi rakyat tanah laut. Saya kira itu, Pak. Makasih Pak Sukamta. Kita nanti tidak perlu kasih catatan tadi. Teman-teman bisa ambil sendiri simpulannya. Saya tadi banyak sekali notes-nya ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita kembangkan menjadi beberapa indikator supaya mendorong P3DN berkembang di Indonesia. Sekali lagi terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.